Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sore malam ini kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjadi satu-satunya sumber daripada kehidupan setiap kami. Betapa kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak mungkin berada di tempat ini sebagaimana kami adanya. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kami tidak mungkin masih hidup sampai dengan saat ini. Dan kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan, maka tidak ada satupun di antara kami yang boleh menikmati perayaan daripada hari kelahiranmu yang kami akan sama-sama renungkan pada saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang membuka mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan kami memohon kekuatan daripada Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku daripada setiap kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu bukan berbicara berdasarkan pemikiran manusia, tapi biarlah Engkau yang menguasai segenap hati dan pikiran hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat Natal buat kita semuanya. Amin. Semua masih hidup. Kalau saya pikir tidak ada yang lebih luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita selain daripada kenyataan hari ini, saat ini kita masih hidup. Tapi inilah kita manusia. Kadangkala kita terlalu sepele dengan kehidupan kita saat ini. Kita lebih sering merasakan kekecewaan. Kita lebih sering merasakan sakit hati. Kita bahkan sering marah. Kita marah sama keadaan. Kita marah dengan orang lain. Suami marah dengan istrinya, istri marah dengan suaminya, orang tua marah dengan anak-anaknya, anak-anak kecewa dengan orang tua. Sampai kita melupakan betapa besarnya kasih Tuhan, sehingga kita masih hidup sampai dengan hari ini. Bisakah kita katakan amin? Biar segala pujian syukur kita itu senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya melayani Tuhan, dan lebih banyak waktu saya melayani Tuhan melalui profesi saya sebagai seorang dokter. Dan saya memutuskan untuk hanya melayani Tuhan, sebab saya sadari manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia itu hanya Tuhan yang sanggup menciptakan, dan hanya Tuhan pula yang sanggup menjadi sumber
daripada kehidupan. Dengan lain perkataan, tanpa Tuhan kita pasti akan kehilangan nyawa kita. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada sampai dengan saat ini. Saya menikah dengan Boru Sidabutar, anak saya 3, paling besar baru kelas 1 SMP. Oh, itu bukan anak saya, itu anak Tuhan. Sebab nggak mungkin aku bisa membuat anak. Saya pun diciptakan oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini juga adalah ciptaan Tuhan. Katakan amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah berbicara tentang damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari coba kita renungkan sebentar. Ketika kita mempersiapkan diri kita untuk merayakan masa Natal, ada banyak yang kemudian kita pikirkan, kita sediakan dengan harapan supaya di bulan 12 ini kita bisa merasakan damai sejahtera. Ibu-ibu mempersiapkan baju baru untuk anak-anaknya mungkin. Bapak-bapak mempersiapkan apa ya kalau bapak-bapak ya? Ada yang berpikir mungkin beli mobil baru, motor baru, rumah baru, ya. Artinya kita kemudian berusaha sekuat tenaga kita untuk kemudian memperoleh sesuatu dengan harapan ketika kita dapatkan apa yang kita inginkan, maka pada waktu itu kita merasakan damai sejahtera. Tapi saya mau katakan, pada kenyataannya yang akan kita alami adalah kekecewaan. Saya nggak tahu berapa banyak kita di tempat ini yang sampai dengan hari ini masih menyimpan sakit hati, sakit perasaan kita. Bisa karena perbuatan orang lain, bisa juga karena kita belum memperoleh apa yang kita harapkan. Saya terketuk tadi memang dengan doa yang dinaikkan oleh Inang, berdoa syafaat. Dan apa yang saya dengarkan sejujurnya adalah begitu mengecewakannya kehidupan manusia ini sampai dengan hari ini. Yang belum punya jodoh, dia sedang kecewa karena belum ada jodoh, dan berpikir kalau nanti ada jodohnya, lalu kemudian dia tidak lagi kecewa. Lalu yang sudah menikah berpikir, Tuhan kalau boleh bulan 12 ini Tuhan, Kau berikanlah apa yang menjadi kerinduan hati kami. Tapi kenyataannya ketika belum ada yang dirindukan, maka dia sedang berada di dalam kondisi kekecewaan. Orang tua yang anaknya mungkin juga belum punya jodoh sedang kecewa juga. Sampai kapan Tuhan baru Kau berikan keturunan kepada saya supaya dia punya jodoh? Sama, belum punya cucu, berpikir juga, kapannya Tuhan? Dan kadangkala ketika dia bertanya kepada menantunya mungkin, maka menantunya merasakan hati yang teriris. Padahal mungkin maksud daripada mertuanya bertanya karena perhatian. Tetapi karena apa yang ada di dalam hati dan perasaan kita ini adalah kekecewaan,
maka kata-kata yang kita keluarkan pun akan berbau kekecewaan dan kemarahan. Sampai saya mendengar tadi doanya tentang perang Israel. Bagaimana kita kemudian berkata sebagai orang percaya, kita mungkin merasa disakiti, hati kita disakiti. Tapi saya mau katakan buat kita hari ini, coba kita tanya sama Tuhan Yesus, apakah ketika Tuhan Yesus disakiti, lalu dia merasa sakit hati? Hari ini kita merenungkan lahirnya Tuhan Yesus di dunia. Dan dia lahir sebagai Raja, Raja Shalom. Katakan amin. Di mana dia harus lahir? Kalau 2000 tahun yang lalu dia membuktikan dirinya, lahir di kandang domba pun tidak persoalan. Dan hari ini, benarkah Sang Raja Shalom itu lahir di hati kita? Sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, kita lalu kemudian tetap merasakan damai sejahtera. Atau kemudian kita sibuk setiap hari, setiap berdoa kita minta Tuhan berikan damai sejahtera, berikan damai sejahtera. Kita berdoa supaya keadaan yang mungkin saat ini tidak seperti yang kita harapkan, lalu kemudian di bulan 12 ini Tuhan ubahkan itu menjadi seperti yang kita mau. Dan ketika kita dapatkan apa yang kita mau, lalu kemudian kita bisa merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa jauhnya kebenaran tentang damai sejahtera. Seolah-olah damai sejahtera itu adalah sesuatu yang dihadiahkan Tuhan kepada kita. Kita minta Tuhan kasih damai sejahtera dong, kasih damai sejahtera dong. Dia jangan jahat sama saya, buatlah dia bertobat. Itu yang kita doakan. Saya mau nyanyi satu lagu dulu Bang. Boleh dari D? Oh dari E aja. E. Ini lagu yang pasti udah kita kenal semua di buku ND. Dan tahukah kita kalau lagu ini ditulis ketika
si penulis lagu mengalami hal yang sangat-sangat mengecewakan buat dia. Dia harus kehilangan 3 putrinya, dan dia harus kehilangan harta bendanya. Dan tahukah kita, ketika Tuhan Yesus lahir, saya tidak tahu, mungkin kita berkata enak saja, di mana Tuhan Yesus lahir? Di palungan. Tapi kalau kita tanya kepada diri kita, kamu mau nggak kalau anak kamu nanti lahirnya di kandang domba? Bukankah kemudian kita akan memperjuangkan segala yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melahirkan di rumah sakit yang keren? Karena kalau rumah sakitnya kurang keren, nanti kita malu. Nanti dibilang orang kita orang nggak punya. Saya mau menggugah sedikit di dalam pikiran kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau apa yang rata-rata dipikirkan oleh dunia ini, khususnya di bangsa Batak ini ya, Hasangapon, Hamoraon, Hagabeon. Kalau enggak ini, enggak hidup. Setiap hari kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan berikan Hasangapon, Hamoraon, Hagabeon. Dan ketika Tuhan belum berikan itu, kita hidup di dalam kekecewaan. Tapi setiap bulan 12 kita merayakan lahir Raja Shalom. Tapi hati kita sakit. Kita kecewa dengan keadaan kita. Kita nggak bisa terima keberadaan daripada orang lain yang mungkin tidak henti-hentinya menyakiti perasaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit mungkin yang paling kunci utama daripada Tuhan Yesus, maka dia disebut sebagai Raja Shalom. Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Katakan amin. Nah, kita bisa bilang amin. Tapi mungkin saat ini juga kalau disuruh sama kita, kamu ampuni dia, kita akan bilang, gak bisa, gak sanggup saya. Sakit kali yang dibuatnya. Bukan 1 kali, 2 kali, bukan, berkali-kali. Maka kalau kita baca ayatnya, ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kalikah kami harus mengampuni? Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Ada kalinya. Apa maksud kali di belakang itu? Maka pada waktu kita mengingat kejahatan orang lain, berapa kali kita mengingatnya, kalikanlah itu. Kalau 2 kali disakitinya hati kita, berarti 70 kali 7 kali 2, 980 kali mengampuni. 10 kali berarti 4.900 kali mengampuni. Tapi jangan buru-buru lalu kemudian kita berkata, mana bisa kita kayak gitu, mana bisa kita kan manusia. Saya mau tanya, firman itu diberikan untuk siapa? Apakah firman itu cukup kalau kita kemudian berliturgi, kita baca ayatnya, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan untuk aku tuh, untuk dia, karena dia yang jahat sama aku. Mari kemudian kita mengingat kembali
Ketika Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, maka pada waktu itu malaikat itu turun bersama dengan bala tentara sorga, dan semuanya sama-sama menyanyikan lagu pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu bukan sulap. Saya mau katakan itu adalah hasil daripada ketaatan manusia kepada Tuhan. Kalau bukan karena ketaatan Maria, mungkin Maria bisa bilang, ih, gak maulah aku mengandung, belum ada suamiku. Enak aja. Enggak, cari yang lain. Dia bisa bilang gitu. Tapi kemudian Maria berkata, sebab aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut kehendak-Mu. Bisa katakan amin. Apa yang harus kita katakan kepada Tuhan saat ini supaya kita memperoleh damai sejahtera, tidak hanya sekedar ritualitas ibadah seperti ini. Saya berdoa kemudian kita bisa pulang dari tempat ini dan kita menjadi orang-orang yang menjadi sumber damai sejahtera dimanapun kita berada, dengan berkata, Tuhan, keberadaan saya saat ini, kehendak-Mu yang terjadi. Kita ditipu orang. Oh ya, ini kehendak Tuhan, saya ditipu orang. Pertanyaannya, ketika kita ditipu orang, apa yang harus kita lakukan? Maka Tuhan bilang, ampuni. Maka ketika kita memutuskan, aku mau mengampuni, pada waktu itu damai sejahtera itu tumbuh di hati kita. Katakan amin. Segala ketakutan kita, segala kemarahan kita, segala kekecewaan kita itu kemudian akan terobati dengan kita berkata, aku ini hamba Tuhan, suka hati Tuhan. Kira-kira gitu. Kalau belum punya jodoh, anakku ya suka hati Tuhan lah. Sebab yang tahu mana yang terbaik buat kita siapa? Bukankah Tuhan? Kita berkata Dia adalah Allah Alfa dan Omega, masa lalu, masa yang akan datang. Tuhan tahu apa yang terbaik buat masa depan daripada anak-anaknya. Katakan amin. Tapi persoalannya, kita kadang sok tahu. Saya ambil contoh tentang jodoh-jodoh ini ya. Hari-hari ini kita berhadapan dengan begitu banyaknya angka perceraian. Begitu gampangnya pasangan suami istri kalau udah gak suka, udah kita cerai saja. Lalu kemudian bercerita dengan temannya, dan temannya berkata, iyalah, dalam hati temannya, udah capek kali aku dengar kau curhat terus. Cerai aja lah kau, cerai aja lah kau. Padahal Tuhan berkata, aku yang mempersatukan kamu, dan aku Tuhan membenci perceraian. Nah, bukankah kemudian dari mulut kita perkatakan itu kepada orang lain, cerai aja lah kau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pilihannya ada sama kita hari ini. Kita mau terus hidup berhayal, lalu kemudian satu hari Tuhan akan berikan damai sejahtera buat kita. Tapi hari ini, Natal ini mengajarkan kepada kita yang lahir
di dunia ini adalah Sang Raja Shalom. Kenapa disebut Raja Shalom? Karena apapun kehendak daripada Bapa, dia lakukan. Bahkan ketika dia harus mati di kayu salib, dia lakukan. Mungkin sebagian ada yang berpikir, ya tapi dia kan lahir gak tahu apa-apa. Ya oke. Di kandang domba dia lahir, dia nggak tahu apa-apa. Bayi lahir nggak tahu apa-apa. Secara medis juga nggak tahu lah. Tapi tahukah kita kemungkinan seharusnya kalau kita berada di posisi Maria dan Yusuf, wih, kurasa mau marah kita sama Tuhan. Apa maksud kau Tuhan? Apa maksud kau Tuhan? Ketika sudah mengandung, Yusuf pun tergoda untuk menceraikan Maria. Tapi kemudian malaikat berkata, jangan kau ceraikan. Saya percaya mungkin kalau kita diperhadapkan dengan itu, masih bisa kita bilang, bukan malaikat kau perasa. Kita bilang gitu. Ngapain pula aku mau sama dia? Udah hamil duluan dia. Udah gak normal kau. Kita bilang gitu. Tapi kemudian Yusuf pun berkata, aku akan melakukan seturut kehendak Tuhan saja. Hari ini diperhadapkan tadi dengan potensi sakit hati yang mungkin secara global hari ini kita hadapi, yaitu terkait dengan perang antara Israel dan Palestina. Jangan kita jadi pahit dengan itu. Saya mau katakan, tidak perlu kita bela Israel. Mungkin kalau presiden Israel ngomong sama saya, akan ku bilang, Pak, Bapak harusnya kasih roti Pak. Ketika seterumu lapar, berikan dia roti. Ketika seterumu haus, berikan dia minum. Bukankah Daud berkata di Mazmur 23, dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Harusnya mungkin itu presiden Israel ngundang makan. Makan-makan dulu kita di sini. Ngapain kita perang-perang? Hati-hati, jangan sampai pikiran kita dipenuhi dengan kebencian dan sakit hati. Padahal Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengajarkan. Bukan hanya mengajar, ditunjukkannya contohnya. Bukankah orang bilang, kalau kau Tuhan, belalah dirimu. Kalau kau Tuhan, kau habisi aja semua tentara-tentara yang akan menyalibkan kau ini. Berarti kau bukan Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita akan mendengar perkataan, itu Yesus bukan Tuhan. Lalu kita panas. Ngapain kita panas? Ya sudah kalau itu menurutmu. Apakah Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Saya percaya damai sejahtera itu akan meluap-luap di hati kita. Kalau Yesus yang lahir itu di dalam hati kita adalah sebagai Raja. Halo Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dia adalah Raja, masa kita mau melebihi Raja? Kalau Raja itu aja rela disakiti, loh kok kita baru disakiti dikit? Awas kau. Gak tahu kau aku siapa ya? Ku balas kau ya. Dia Raja loh. Loh kita siapa? Kadang saya tergelitik juga memang ya. Coba bayangkan kita pakai baju cantik-cantik, tapi bukan ku bilang jangan pakai baju cantik-cantik lagi, bukan. Karena hati kitanya yang perlu kita persiapkan semua apa yang bisa kita pakai, menunjukkan kebanggaan kita.
sebagai orang Kristen. Padahal seharusnya kebanggaan kita sebagai orang Kristen adalah pembawa damai. Katakan amin. Kapan kita menjadi pembawa damai? Ketika kita disakiti, kita tidak membalas dengan yang jahat. Tuhan akan izinkan keadaan-keadaan dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat, oh benarlah kau Raja Damai ada di hatimu. Kuapain pun kau, ku tengok ketawa-ketawa aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin belum ada yang melihat aku live di sini, mungkin. Lihatlah dulu bagaimana aku menjalani hari-hariku. Ketawa-ketawa aja kok. Apa tidak ada orang yang jahat di dalam hidupku? Ngapain ku ceritakan? Adalah. Mana mungkin ada manusia hidup di dunia tidak ada yang jahat kepada dia? Mungkinkah? Tidak mungkin. Semua kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang jahat. Tapi aku sadar, Tuhan, hidupku dari Kau Tuhan. Aku ini boleh pilih. Tuhan kasih kita pilihan. Kita mau hidup sebagai hamba Tuhan, atau kita mau hidup sebagai hamba yang lain. Contohnya hamba uang. Saya berdua di sini nggak ada hamba uang. Katakan amin. Oke, kita tes. Untuk apa kita kerja? Untuk yang bilang cari uang, berarti bekerja untuk uang. Siapa yang bahagia jadi kaya? Jangan angkat tangan, karena itu salah. Siapa yang sedih kalau uangnya berkurang? Dijaga-jaga uangnya. Jangan habislah uangku, jangan habislah uangku. Nanti suaminya suka ngasih sama mertuanya, parohaina, habis uangku, habis uangku, gak dikasih sama mertua. Parohaina katanya. Padahal dia menjaga uangnya biar jangan berkurang. Dia nggak tahu menjaga uang berarti hamba uang. Saya berdoa malam ini kita benar-benar paham kalau yang kita rayakan ini adalah kelahiran Sang Raja Shalom, Raja Damai. Kalau sampai hari ini kita belum pernah merasakan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang sukar, saya mau katakan kita cuma pura-pura. Mohon maaf kalau saya harus berkata seperti itu, tapi saya sudah melewati hari-hari. Saya cari tahu apa yang salah, aku cari apa hidup ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan terus, kamu menyembah Tuhan Yesus Sang Raja Damai. Kamu tidak boleh menjadi hamba uang. Kamu adalah hamba Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan. Kalau persoalan apa yang mau dimakan dan diminum, bukankah Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, jangan cari apa yang mau dimakan. Di ayat yang sebelumnya itu dikatakan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Pulang ke rumah berdamai. Hari ini juga langsung aja WA dia Inang. Aku minta maaf ya. Nanti kalau ditanya kenapa kau minta maaf sama aku, apa salahmu? Bilang aja, udah jahat kali pikiranku samamu, jadi aku minta maaf, gitu bilang Inang. Enggak, kau bukan jahat, aku yang jahat samamu, bilang. Pada waktu kita melakukan itu dengan sepenuh hati, kalau tidak kita rasakan damai sejahtera, saya mau katakan ya, berarti kita masih bohong. Langsung praktek. Siapa yang kita benci? Siapa yang membenci kita? Berdamai. Enggak apa-apa,
apapun yang kau perbuat, aku berdoa supaya kau sehat-sehat selalu ya, diberkati Tuhan kau ya. Setulus hati buat ini, damai hati kita. Waktu uang kita hilang, Tuhan, aku hidup bukan karena uang, aku bukan hamba uang, gak apa-apa hilang Tuhan, haleluya, masih hidup aku Tuhan. Jangan pikir kayak mana uang ini balik, kayak mana nanti kalau gak gini, kayak mana kalau gini, kayak mana kalau gini. Sakit kita ini, secara medis sakit kita. Dan aku menemukan sendiri ada banyak sekali anak-anak Tuhan sakit, jatuh sakit. Kenapa? Karena kehilangan damai sejahtera di hatinya. Terakhir, tadi kita berdoa untuk orang yang sakit. Kita berpikir Tuhan akan menyembuhkan langsung yang sakit. Saya mau katakan, Tuhan udah kasih obatnya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gembirakanlah dirimu. Memang gak mungkin karena keberadaanmu saat ini, tapi gembiralah karena Tuhan. Tidakkah kita akan bersyukur, Tuhan makasih masih hidup aku Tuhan. Wah, masih hidup aku, mangolu beau, mangolu. Maka saya selalu bilang sama pasien, kalau yang sakit jangan berdoa Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan marah nanti. Udah dikasih Tuhan ayatnya, obatnya, gembiralah kau. Masa kau sakit hati karena dibuat orang jahat? Masa kau sakit hati karena uangmu hilang? Masa kau sakit hati karena suamimu jahat? Ya sakitlah kau, karena kau tidak gembira. Pagi-pagi bercermin, langsung bercermin, lihat wajah, ini wajah apa? Wajah orang susah. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan makasih Tuhan, makasih, terima kasih Tuhan, gitu bilang. Hilang uang kita, makasih Tuhan, makasih. Gak apa-apa, bukan karena uang itu aku hidup, bukan karena uang itu aku hidup. Belum ada jodoh kita, oh makasih Tuhan, gak apa-apa Tuhan, kau jodoh di tanganmu Tuhan, amin. Kalau sekarang belum ada jodoh, berarti belum ada jodoh di tangan Tuhan, selesai. Karena Tuhan lihat belum ada yang cocok untuk anak kita. Jangan paksakan, inilah dia jodohnya Tuhan, inilah kita taruhkan jodoh ini ke tangan Tuhan. Lalu kemudian anak kita menderita sepanjang daripada hidup rumah tangganya. Semua berharap bahagia, yang ada penderitaan. Cuma karena apa? Kita paksakan jodoh ini ke dalam tangan Tuhan, yang padahal bukan jodoh kita. Amin. Selamat hari Natal. Yesus Raja Damai lahir di hati kita. Perlakukan dia sebagai Sang Raja. Kalau Sang Raja rela disakiti, rela dikecewakan, rela mengalami hal-hal yang menyakitkan, bukankah kita layak? Lebih parah dari situ juga, kita layak menerima apa saja sebagai kehendak Tuhan. Selamat Natal, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara malam ini. Biarlah Roh Kudus Engkau yang terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kami ini adalah hamba Tuhan. Kami bukan mau suruh-suruh Tuhan, tapi kamilah yang seharusnya disuruh-suruh Tuhan. Kami gak layak kalau kami hanya minta dan minta sama Tuhan, tanpa kami pernah berjanji sama Tuhan kami mau melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biar momen Natal ini menjadi momen yang indah, di mana dari tempat ini ya Tuhan akan lahir anak-anak Tuhan yang menjadi pembawa damai. Dimanapun kami Engkau tempatkan, Engkau bawa kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang memberitakan berita Injil. Injil berbicara tentang damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.